Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pencinta bahasa Arab sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang al-i'rab dan sesi ini kita akan membahas tentang pengi'raban kalimah. Nah, untuk isim mufrad atau tunggal ini, ketika rofa, simbol i'rabnya adalah dhammah. Nah, ini tanda i'rab nih. Tanda i'rab untuk isim mufrad adalah dhammah. Contoh kalimahnya adalah ja'a talibun. Anda perhatikan yang dimaksudnya ini, talibun, dhammah. Nah, kalau kita jelaskan secara i'rab ya, ja'a itu fi'il madhi. Ingat tadi fi'il madhi itu tidak terkena i'rab ya. Talibun. Nah, ini setelah fi'il posisi kata ada fa'il. Ini fi'il kata kerja telah datang fi'il madhi. Talibun fa'il. Nah, fa'il ini nanti kita bahas juga dalam video yang lain tentang marfu'atul asma. Jadi fa'nya itu termasuk marfu'atul asma. Isim yang harus diropakan ya. Jadi posisinya harus ropa. Nah, tolibun fa'il, setiap fa'nya harus ropa. Tanda ropanya adalah dhammah. Kenapa? Karena ia isim mufrad. Jadi isim mufrad itu ketika dalam posisi harus diropakan, kebetulan jadi fa'nya di sini, tandanya dengan dhammah. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Ra'aitu taliban. Ra'aitu taliban. Ra'aitu fi'il dan fa'il di sini. Saya melihat, berarti melihatnya atau sayanya subjek atau fa'ilnya ya, pelakunya. Ro'a itu melihat jadi predikatnya. Taliban jadi maf'ul bih atau jadi objek. Anda perhatikan berbeda dengan ketika rofa. Di sini dengan nasab. Jadi maf'ul bih itu adalah isim yang harus dinasobkan karena termasuk mansubatul asma. Nah, tandanya dengan fathah. Jadi kalau kita i'rab itu ra'aitu fi'lun wa fa'il, taliban maf'ulun bih. Maf'ul bih itu harus nasab, tandanya di sini dengan fathah. Kenapa? Karena isim mufrad. Itu cara peng'irobannya ya. Lanjutkan, marartu bi talibin. Marartu fi'il wa fa'il bi talibin jar majrur atau huruf khafad ini dikhafatkan. Tanda khafadnya adalah kasroh. Kenapa harus dengan kasroh? Sebab ini adalah isim mufrad. Isim mufrad yang ada amil di depannya itu huruf jar. Dia harus dijarkan atau dikhafatkan. Ambil tandanya dengan kasroh. Kenapa? Karena dia adalah isim mufrad. Kita bandingkan dengan yang nomor 2. Ismut tasniyah ini yang menunjukkan 2. Anda perhatikan. Ja'a talibani. Nah, ini kalimahnya ya. Ja'a talibani. Telah datang 2 orang siswa. Nah, bedakan dengan yang atas nih. Talibun 1 orang. Talibani 2 orang. Nah, isim tasniyah ketika rofa tandanya dengan alif. Ja'a talibani. Gitu ya. Talibani fa'il. Setiap fa'il harus rofa. Tanda rofanya alif. Kenapa? Kan isim tasniyah. Selanjutnya, ra'aitu talibaini. Fi-nya fa'nya maf'ul bih. Talibaini jadi maf'ul bih. Sama seperti tadi, maf'ul bih itu harus nasab. Tanda nasabnya bukan dengan fathah, melainkan dengan ya. Membedakan ketika rofa tadi dengan alif, kalau sedang nasab dengan ya. Gitu ya. Saya melihat 2 orang siswa. Berbeda dengan tadi ketika posisinya jadi subjek ya, jadi fa'nya. Nah, ini dengan alif ya. Kalau yang ini dengan ya. Nah, jadi kalau kita banding-bandingkan ketika jadi subjek, nah, alif ini berfungsi. Ketika jadi objek, maka perubahannya seperti ini ya, dengan ya. Jadi kalau kita melihat di kalimat ada bentuk seperti ini
ini kita harus yakini itu tidak sedang ropa, melainkan ini sedang nasab. Atau yang ketiganya marartu bi talibaini. Ini ada kesamaan simbolnya. Untuk isim tasniah ketika khofad, ketika jar ya, itu harus dengan tandanya adalah dengan ya. Betul. Marartu, saya berpapasan bi talibaini dengan bi ini huruf jar ya. Huruf jar itu harus menjarkan yang ada di depannya atau mengkhofatkan. Bi itu huruf jar atau huruf khofat, talibaini dijarkan atau dikhofatkan. Simbolnya, simbol sedang khofatnya adalah dengan ya. Nah, begitu ya. Selanjutnya, jamak. Jam'ul mudzakkaris salim. Ja'a mudarrisuna. Anda perhatikan, bentuk seperti ini adalah jamak. Berbeda dengan yang tasniah kan. Nah, ini untuk jamak. Ja'a mudarrisuna. Ja'a fi'il mudarrisuna fa'nya. Setiap fa'nya tadi itu tetap harus ropa. Tanda ropanya dengan waw. Ketika ropa jamak mudzakkar salim itu harus dengan waw ya. Nah, selanjutnya ra'aitu mudarrisina. Fi'nya fa'nya maf'ul bih. Ini jadi maf'ul bih. Maf'ul bih harus nasab. Tanda nasabnya dengan ya. Nah, bedakan dengan ketika ropa. Sekarang dalam keadaan khafad, marartu bi mudarrisina. Bi mudarrisina. Huruf jar, mudarrisina, majrur atau dihopatkan, dijarkan ya. Simbolnya dengan ya. Jadi untuk jamak mudzakkar salim itu tanda i'rabnya ketika ropa wawu, ketika nasab dengan ya, ketika khafad dengan ya lagi. Selanjutnya jam'ul muannatsis salim, jamak muannats salim, jamak perempuan. Ketika ropa dengan domah, ketika nasab dengan kasroh, ketika khafad dengan kasroh. Contoh kalimatnya, ja'at talibatun. Ra'aitu talibatin. Marartu bi talibatin. Anda bisa mengirobnya. Ja'at fi'il madhi mabni ya. Talibatun. Fa'nya, setiap fa'nya harus ropa. Tanda ropanya dengan domah. Kenapa? Jama muannas salim. Nah, bedakan saja oleh kita bentuknya dengan isim mufrad. Iya, isim mufrad itu ketika ropa dengan domah. Jamu anas salim juga dengan domah. Tetapi kita akan melihat bentuknya. Kalau untuk mufrad laki-laki itu talib. Kalau untuk jamu muannas salim ada alif dan ta ya di sini ya di ujungnya. Talibat. Jadi kalau diartikan ini telah datang satu orang siswa. Kalau ini ja'at talibat diartikan telah datang talibat. Ya, siswi. Nah, gitu ya. Sebab ini jamak muannas salim. Ra'aitu talibatin. Ini jadi maf'ul bih. Talibatin. Maf'ul bih ya. Dan setiap maf'ul bih harus nasab, tanda nasabnya dengan kasroh. Sebab jamak muannas salim. Marartu bi talibatin. Jar majrur. Bi harfu jar, talibatin majrur atau dihopadkan. Tandanya dengan kasroh. Dengan kasroh ya. Kenapa? Jamak muannas salim. Nah, simbol-simbol inilah yang harus kita betul-betul ingat, kuasai, karena untuk isim mufrad berbeda dengan isim tasniah, berbeda dengan jamak mudzakkar salim, berbeda dengan jamak muannas salim. Simbol-simbol dari i'rabnya itu, rofaknya, nasabnya, khofatnya, semuanya itu memiliki simbol yang berbeda. Jamak taksir selanjutnya. Jamak taksir itu mirip dengan isim mufrad ya. Ketika rofa dengan domah, ketika nasab dengan fathah, dan ketika khafad dengan kasroh. Miriplah dengan isim mufrad. Coba perhatikan isim mufrad domah, rofa, nasabnya fathah, khafadnya kasroh. Ya, perhatikan lagi. Contohnya ja'a tullabun. Nah, beda kan tulisannya kalau ini tullabun. Kalau yang isim mufrad talibun. Kalau ini ja'a tullabun. Ja'a fi'il, tulabun fa'nya. Setiap fa'nya harus ropa. Tandanya doma. Sebab jamak taksir. Jadi jamak taksir ketika ropa tandanya dengan
dhammah. Contohnya jaa tullabun. Jaa fi'il, tullabun fa'il, wa huwa marfu' dirofakkan, alamatu raf'ihi tanda rofanya dengan dhammah ya, sebab dia jamak taksir. Ra'aitu tullaban, ra'aitu fi'il fa'il, tullaban maf'ul bih harus dalam keadaan nasab, wa huwa mansubun, alamatu nasbihi tanda nasabnya fathah. Kenapa? Jam'ut taksir gitu ya. Marartu bitullabin. Marartu fi'il fa'il, bi harfu jar, tullabin dijarkan atau dihafadkan. Wa alamatu khafdihi wa alamatu jarrihi kasratun dhahirah atau kasroh yang jelas begitu ya. Bitullabin di annahu karena jam'ut taksir. Nah, sekarang kita beralih ke al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah atau isim 5 ini ketika rofa tanda i'rabnya wau, nasab alif dan khafad ya. Contoh kalimatnya jaa abuka. Nah, ini al-asmaul khamsah bisa dilihat di dalam video yang lain ya, sudah dibahas. Ada 5 isim yang berbeda ya, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin ya. Nah, jaa abuka. Jaa fi'il, abuka fa'il. Setiap fa'il harus ropa. Tanda ropanya dengan waw. Kenapa? Karena ini al-asmaul khamsah. Tapi ini pun kalau diidopatkan ya. Kalau tidak diidopatkan, ja'al ab. Ab itu kan bapak ya. Ja'al abu. Nah, kalau ini diidopatkan, itu harus ada waw di sini. Ja'a abuka. Ra'aitu abaka. Ra'aitu saya melihat abaka, bapakmu. Nah, ini maf'ul bih, objek. Setiap maf'ul bih harus nasab, tanda nasabnya alif ya. Kenapa? Karena al asmaul khamsah. Sedang khafadnya bagaimana? Marartu bi abika, ba harfu jar, abika majrurun atau dikhafatkan. Tanda khafatnya ya bi abika. Beda dengan ketika rofa dan nasab. Jabuka, raaitu abaka, marartu bi abika. Selanjutnya adalah al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Maksudnya adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung akhir fi'il mudhari tersebut dengan huruf apapun. Kita lihat dalam contohnya yashrabu. Yashrabu ini masih murni, belum bersambung dengan wawu jama, dengan alif tasniyah ataupun dengan ya muannas mukhatabah. Jadi sebelumnya diingatkan kembali bahwa fi'il mudhari ini adalah fi'il yang mu'rab ya, terkena i'rab. Berbeda dengan fi'il madhi dan fi'il amr, keduanya adalah fi'il yang mabni atau tidak akan pernah terkena ropa, nasab atau jazm. Nah, fi'il mudhari ini terbagi dua, ada yang fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, ada juga yang al-af'alul khamsah, artinya fi'il yang sudah bertemu ujungnya itu dengan huruf yang lain ya. Di sini itu wawu jama, alif tasniyah ataupun ya muannas mukhatabah. Baik, kembali lagi. Al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un ini Anda perhatikan, jika fi'il mudhari ini tidak diawali atau tidak dimasuki dengan amil, amil nasab ataupun amil jazm, maka fi'il mudhari ini keadaannya adalah rofa. Sebab fi'il mudhari ini jika dimasuki amil nawasib, lan contohnya di sini ya, ataupun lam untuk amil jawazim, itu akan mengalami perubahan i'rab ya. Nah, yashrabu fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un wa lam yadkhu alaihi amilu nasibah au amilu jazimah. Ini fi'il mudhari yang tidak dimasuki oleh amil nawasib atau amil jawazim, maka ia dalam keadaan rofa ya. Tandanya dhammah. Jadi fi'il ini rofa keadaannya itu. Karena tidak dimasuki amil itu gitu ya. Tandanya dengan
dhammah. Kenapa? Jawabannya berarti karena ini adalah al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, jika diawali dengan amil nawasib, salah satunya di sini itu adalah lan ya, maka i'rabnya berubah menjadi nasab. Lan yashroba. Tidak ada lan, berarti yashrobu. Masuk lan, la yashroba. Atau an ya, ayyashroba. Di sini lan. La yashrobat talibu al-khamra. La yashroba at-talibu al-khamra. Beda dengan yang pertama yang ketika ropa, yashrobu at-talibul labana. Siswa itu sedang atau akan meminum susu. Kalau la yashrabat talibul khamra berarti siswa itu tidak akan pernah ya, tidak akan meminum khamar gitu ya. Ini masuk amil nawasib. Ini contoh selanjutnya adalah fi'il mudhari yang dimasuki amil jawazim. Lam. Ada lam, ada lamma gitu ya. Nah, bisa dilihat di video tentang fi'il mudhari marfu, mansub dan majzum. La yashrab at-talibul labana. Lam yashrab at-talibu al-labana. Siswa itu tidak atau belum meminum susu. Beda ya, kalau ini lamnya itu bermakna eh, linapi ya, untuk menafikan. Kalau lan itu linapil istiqbal, yaitu untuk menafikan di masa mendatang. Jadi tidak akan kalau lan itu. Kalau lam itu belum atau tidak ya. Nah, itu untuk fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Selanjutnya al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang sudah tersambung. Ujungnya itu dengan wawu jama, alif tasniyah ataupun ya muannas mukhatabah. At-tullabu yashrabuna al-laban. Fi'il mudhari ini sedang ropa. Kenapa? Karena tidak dimasuki amil nawasib atau amil jawazim. Perhatikan tidak ada amil lan, tidak ada lam gitu ya. Maka ia dalam keadaan ropa. Tanda ropanya apa? Nun. Nun ini niyabah, pengganti dari domah. Ya, pengganti dari domah. Nah, ini nun ini menjadi tanda bahwa fi'il ini sedang dalam keadaan ropa. Lalu masuk amil nawasib lan. La yashrabu. Nah, di sini nunnya menjadi hilang. Makanya tandanya ketika fi'il mudhari seperti ini, al-af'alul khamsah seperti ini, dimasuki amil nawasib adalah nunnya dibuang. Hadfun nun. Jadi kalau kita i'rab, la yashrabu fi'il mudhari mansub. Kenapa? Karena dimasuki amil nawasib. Tanda nasabnya apa? Hadfun nun. Gitu ya. Sebab ini termasuk pada al-af'alul khamsah. Selanjutnya untuk yang jazmnya. At-tullabu lam yashrabu al-labana. Siswa itu belum atau tidak meminum susu. Lam yashrabu. Anda perhatikan keadaan fi'il ini adalah dalam keadaan jazm. Betul. Fi'il mudhari majzum. Kenapa? Karena dimasuki amil jawazim. Ya. Tanda jazmnya apa? Sama seperti nasab, yaitu dengan hadfun nun, dengan membuang nun. Demikian materi yang bisa disampaikan, dan materi selanjutnya nomor 9 akan dibahas pada sesi selanjutnya. Syukran ala husni istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.